kita colokkan ke listrik PLN sambil kita tarik bagian remnya biar tidak ngerem ya. Dia itu berputar. Oke, seandainya remnya rusak, dia ngerem seperti ini, dia tidak akan berputar, hanya mendengung. Kita tarik, nah itu berputar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung, Sutar Bayi dan Sutar Peter. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah Kapongan ini, Kapongan Tengah. Nah, dari kita dapat servis mesin cuci 2 tabung. Ini mereknya Panasonic, merek Panasonic. Kata yang punya mesin cuci ini tidak bisa di bagian spinnya. Oke, apa permasalahannya? Kita ulas tuntas dari awal sampai akhir nanti apa permasalahan yang terjadi pada mesin cuci 2 tabung yang biasanya yang pertama adalah bagian kapasitornya. Kemungkinan besar kapasitornya itu dia tuh bermasalah atau mati, bisa juga seperti itu. Jadinya dinamo itu tidak bisa bekerja. Yang kedua adalah bagian remnya. Kapan hari kita sudah mengulas, sudah ada di YouTube kami, mesin cuci itu tidak berputar dikarenakan remnya itu putus. Jadi dia itu tetap ngerem, hanya suara mendengung aja. Yang ketiga adalah bagian switch pintunya. Biasanya switch pintu itu kalau sudah tidak bekerja, walaupun dinamonya itu masih hidup atau kapasitornya itu masih hidup, tapi switch pintu ini tidak bekerja, maka tidak akan berputar bagian pengernya. Oke, yang terakhir adalah bagian dinamonya. Itu prediksi terakhir kita. Oke, apa permasalahannya pada mesin cuci Panasonic 2 pintu ini? Pengeringnya ini tidak bisa berputar. Kita cek sama-sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel untuk kami, Sutar Bayi dan Sutar Peter, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel untuk kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada mesin cuci Panasonic di bagian pengeringnya ini. Oke, yuk kita cek. Oke, pertama yang harus kita cek adalah kita buka bagian cover belakang ini. Di sini tempatnya dinamo sama kapasitor dia ngumpul di belakangnya. Nah, di sini lalu kita keluarkan si kapasitornya. Nah, ini dia. Ini kapasitornya. Ini 8 mikro. Biasanya kalau seandainya ganti baru dinamonya itu paling tinggi itu 5 mikro. Di sini sama orangnya dia ganti 8 mikro. Mudah-mudahan tidak kena dinamonya. Oke, sekarang kita cek secara manual. Kita potong dari dinamonya itu, kita potong seperti ini. Nah, ini hanya dinamo aja sama kapasitornya. Dan kita sediakan colokan kabel bekas itu atau jepit buaya yang dimiliki kita seperti ini. Nah, ini kita sambungkan aja yang ke kapasitor. 2 ini ke kapasitor. Ini pasti satu yang putar kiri atau putar kanan. Kita sambungkan juga. Yang tidak ke kapasitor ini biasanya setrum langsung. Oke, sekarang kita coba apakah benar hanya kapasitor atau dinamo atau remnya atau bagian switch pintunya. Oke, sekarang kita coba colokkan ke listrik PLN. Kita colokkan ke listrik PLN sambil kita tarik
bagian remnya biar tidak ngerem dia. Oke, dia berputar. Sini bro, lihat bro, dalam bro, dia itu berputar. Oke, seandainya remnya rusak, dia ngerem seperti ini, dia tidak akan berputar, hanya mendengung. Kita tarik, nah itu berputar. Oke, sekarang kita baru tahu di sini kerusakan itu bukan sama remnya, bukan sama kapasitornya atau dinamonya. Di sini ini ada switch pintu yang menuju ke pintunya di atas itu. Oke, sekarang kita cabut dulu. Di sini sudah agak bau-bau gosong ya, dikarenakan kapasitornya ini terlalu tinggi, 8 mikro. Oke, nanti kita ganti sama yang 5 mikro aja. Mas, permasalahannya sekarang di sini nih. Permasalahannya ada di sini, di switch pintu ini. Ini yang bermasalah. Oke, sekarang kita buka cover pintunya depan atas. Oke, sekarang kita buka cover bagian atas. Sebelah sana juga. Di sini ada baut kanan kiri, itu yang harus dibuka karena di belakang sudah dol, sudah rusak. Ini di belakang sudah rusak. Oke, tinggal kita tarik ke atas. Pakai obeng, bro. Dicongkel pinggirnya. Ini bro, congkel bro, sini bro lah. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan switch pintu. Ini switch pintunya. Ini switch pintu. Kita buka dulu, bro. Cukup bermodalkan amplas. Kita bersihkan switch pintunya. Yuk. Dia. Yuk. Ini juga buka, bro. Pinggir-pinggir. Hati-hati. Oh, lunah kok mah. Obeng. Kecil, kene. Ini kita buka pakai obeng ya. Oke. Di sini. Satunya. Loh. Ini sudah terbuka. Ini kerusakannya biasanya bagian switch pintu ini tidak menyentuh sempurna. Dikarenakan karat bisa jadi seperti itu. Cukup kita bersihkan pakai amplas, bro. Oke, sekarang kita sudah dapatkan amplas. Lalu seperti ini. Ini kita tekan seperti ini biar atas sama bawah kena amplas. Oke, cukup diginikan aja biar karatnya itu hilang. Kalau dirasa sudah cukup, nah ini sudah cukup. Lalu nanti kita taruh lagi di tempatnya.
Seperti ini. Nanti kita coba dulu. Apakah ini menyentuh sempurna atau tidak? Kita coba. Yuk kita sambungkan. Yang tadi kita lepas, kita sambungkan lagi. Oke, tinggal sesuaikan warnanya yang kita putus tadi. Yang ini mana sudah? Ini dia. Tinggal sesuaikan namanya. Ini warnanya. Lalu sekarang kita coba. Ini. Yuk sekarang kita coba, kita putar bagian-bagiannya. Nah itu di bawah sudah putar. Kalau diangkat bagian pintunya, dia itu akan mati. Oke, sekarang kita coba lagi, tarik lah bro. Kita tutup lagi. Nah itu berputar lagi sudah. Oke, sangat mudah sekali memperbaiki mesin cuci yang bagian pengeringnya tidak bisa berputar. Oke, sekarang tinggal kita kembalikan lagi perkabelannya di belakang juga, dan ambilkan yang 5 mikro bro. Nah itu di sini tertera berapa mikro ini? Saya tidak lihat ini. Oke, sekarang kita ganti kapasitornya dengan kapasitor yang 5 mikro. Yang tadi itu kapasitornya tuh terlalu tinggi, 8 mikro. Jadi ke dinamo itu cepat panas dan itu mengakibatkan dinamo itu cepat rusak. Oke, sekarang ganti dengan yang 5 mikro. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Oke, sudah selesai kita kerjakan. Yang tadinya remnya itu dia masih pakai kawat, sekarang sudah kembali normal lagi. Oke, sekarang kita coba, kita hidupkan. Ini bro, ini sudah berputar. Nah, kalau ditutup dia akan ngerem ya. Kita tutup lagi. Nah, dia jalan lagi, sudah tidak ngerem dia. Oke, mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel untuk kami, Sutar Bayi dan Sutar Pintar, agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga yang dukung channel untuk kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.